Ambon hari ini edisi 4 Januari 2024. Selama beberapa menit ke depan, maksud kami 4 Januari 2025 Tribuners, selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Sampah cemari Sungai Arbes Ambon padahal masih digunakan warga untuk mandi dan mencuci. Tumpukan sampah berhamburan di bantaran Sungai Arbes, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com pada Jumat 3 Januari 2025, di lokasi pukul 1 siang hari, sampah bahkan sudah mencemari aliran sungai. Bukan hanya satu titik, terdapat 3 titik lokasi dengan bobot sampah yang terbilang banyak. Padahal di sepanjang bantaran sungai tersebut sering digunakan warga sekitar untuk mencuci hingga membersihkan diri mereka. Bahkan sebagian dari mereka mengambil air secara langsung dari aliran sungai tersebut menggunakan mesin penarik air dari sumur yang dibangun warga. Mirisnya, selain dicemari sampah, kotoran limbah pembuangan dari aktivitas warga dibuang langsung ke area itu. Jeffrey, salah satu warga sekitar, turut prihatin dengan kondisi itu sebab menurutnya masyarakat tak henti-hentinya membuang sampah di area tersebut. Hal serupa juga dikeluhkan salah seorang warga Jahra yang berdekatan dengan tempat itu. Kata dia, kesadaran warga untuk membuang sampah sangat minim. Ia berharap ada langkah serius dari warga sekitar untuk menjaga lingkungan mereka agar tetap kondusif. Hujan lebat sepanjang pantai Teluk Ambon panen sampah. Sampah menumpuk di hilir Sungai Wairuhu, Desa Galala, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Sabtu 4 Januari 2025 di hilir Sungai Wairuhu atau tepat di bawah jembatan Merah Putih JMP tampak sampah berserakan. Pemandangan tersebut memanjang kurang lebih 30 meter dari pintu Sungai Galala hingga tepi-tepi pantai Teluk Ambon. Sampah-sampah tersebut didominasi oleh sampah jenis plastik, karung, pakaian bekas, botol kaleng, dan lainnya. Andika, salah seorang pengunjung di kawasan tersebut, mengatakan selain mengganggu pemandangan, kondisi itu juga dapat mencemari keanekaragaman hayati jika terbawa arus sungai hingga ke laut. Andika sangat menyayangkan karena lokasi tersebut sering menjadi tempat santai yang selalu dikunjungi warga saat hendak menikmati keindahan pantai Teluk Ambon. Menurutnya, sampah-sampah tersebut bukan hanya milik warga sekitar, melainkan para warga yang kerap membuang sampah di sepanjang aliran sungai. Hal serupa juga dikeluhkan warga lainnya bernama Amir. Dirinya menyebut area itu seringkali dimanfaatkan warga untuk menggali pasir. Ia berharap ada niat yang baik dari para pecinta lingkungan untuk membersihkan sampah-sampah tersebut, serta mengawasi kawasan tersebut agar tidak dicemari sampah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kuras 6,6 miliar rupiah BPD Maluku Tenggara, landmark Kota Langgur makin tak terurus. Landmark Kota Langgur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Ohijang semakin tak terurus. Ironisnya, pembangunan landmark Kota Langgur yang digadang-gadang menjadi ikon Kabupaten Maluku Tenggara ini menghabiskan anggaran pemerintah kabupaten yang bersumber dari APBD sebesar 6,6 miliar rupiah sesuai data LPSE.
Pantauan Tribunambon.com pada Sabtu 4 Januari 2025 nampak tulisan huruf K dan I pada tulisan keindahan Langgur untuk Indonesia copot dan hingga kini tak diperbaiki. Bukan hanya itu saja, sampah berserakan dari Tugu Hukum Luar Sulngabal hingga sampai ke area belakang taman. Sisa petasan, sisa kemasan makanan hingga botol minuman keras pun dibuang begitu saja. Padahal dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sudah memasang 8 tempat sampah. Bahkan tak terlihat petugas kebersihan yang membersihkan taman yang dibangun dadakan ini. Sementara belasan lampu yang rusak sejak 7 September 2024 itu tak kunjung diperbaiki. Dibiarkan roboh begitu saja, tak ditangani oleh Dinas PUTR. Sedangkan rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman hias sudah meninggi dan tak pernah dipangkas. Pengunjung pun menyayangkan hal tersebut karena umur landmark Kota Langgur belum cukup setahun. Pasca dibuka untuk umum pada 14 Februari 2024 lalu. Noni, pemudik dari Papua, mengungkapkan niatnya sih mau berfoto untuk kenang-kenangan karena sudah harus balik Papua pada tanggal 8 Januari ini. Namun ia terkejut saat melihat kondisi taman Kota Langgur ini. Awal tahun 2025 harga cabai dan tomat di Pasar Langgur, Maluku Tenggara melonjak drastis. Awal tahun 2025 harga cabai dan tomat di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara melonjak drastis. Cabai dan tomat dijual seragam yakni Rp10.000 per tumpuk pada Sabtu 4 Januari 2025. Untuk cabai rawit dibanderol Rp150.000 per kilogram. Harga ini naik dari harga sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Per tumpuk cabai rawit dihargai Rp10.000, sementara tomat jenis apel untuk harga per kilo dijual Rp50.000 naik dari harga Rp18.000 per kilogram. Bahkan untuk harga per tumpuk tomat 4 hingga 5 buah kecil dihargai Rp10.000. Jika pun diminat dengan harga Rp5.000, penjual enggan memberikan dengan alasan harga belinya lumayan mahal. Ratna, salah seorang penjual di Pasar Langgur, mengatakan ini baru memasuki pekan pertama di awal tahun. Jadi pasokan dari petani belum stabil karena kebanyakan tengah merayakan tahun baru. Sementara salah seorang pembeli, Fitri, menuturkan akibat harga tomat dan cabai yang terlalu mahal, dirinya terpaksa membatasi pembelian. Dirinya menambahkan semoga saja beberapa hari ke depan harganya bisa lebih bersahabat. Pekan pertama di tahun 2025, harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara murah meriah, stoknya melimpah. Awal tahun 2025, harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara mulai ramah kantong. Pantauan Tribunambon.com pada Sabtu 4 Januari 2025, Pasar Langgur lebih ramai dari biasanya. Nampak warga berlalu lalang melakukan aktivitas jual beli. Rata harga ikan dijual tergantung ukuran dan jenisnya.
Misalnya untuk ikan jenis momar belimbing ukuran kecil dijual Rp300.000 per ember, kemudian para pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 per 15 ekor. Untuk ikan jenis momar sedang dijual Rp500.000 per ember, sedangkan per tumpuk dibanderol Rp20.000 per 7 ekor. Untuk ikan jenis komu dijual Rp500.000 per ekor, maksud kami per ember, dan per tumpuknya didapuk seharga Rp20.000 per 5 ekor. Penurunan harga ini diyakini dipengaruhi oleh peningkatan hasil tangkapan nelayan berkat kondisi cuaca yang lebih kondusif beberapa pekan terakhir. Hingga salah seorang pedagang di Pasar Langgur menjelaskan bahwa cuaca yang bersahabat sangat membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan mereka. Menurutnya hasil ikan di sini lebih didominasi dari Ohoy atau desa sentra perikanan seperti dari Selayar misalnya. Dan bagi konsumen seperti Diana, penurunan harga ini membawa banyak manfaat. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 4 Januari 2025. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amat. Download Tribun X sekarang.